Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga, banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Enggak terima Bu, ini gimana kok bisa setingkat saya orang tidak tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar. Tapi jawabannya Allah nih. Woe ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku iku rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mengane ditinggal turu. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Tapi dalam kompetisi kadang bus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah. Saya malah kiai. Sehingga jadi memang kacau. Kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya anjing. Cuma Nabi seninya tadi, wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Sudah nunggu Bafatul, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbak Fadol sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi, kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajul. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah, enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki. Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mantelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira di cerita Alfu Yaumin wa Lailatinnya Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral, karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri. Perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua Abuha, yaitu bapaknya. Oh terrajan wasem, nggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Jika saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus, sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali.
Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Leh. Karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun, Nyai Mahmudah, binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'eb. Su'eb ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Tapi Mbah Mus orang baik tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu wah, sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu bayinya Mbah Jowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdan Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok. Jurusnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu. Yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastahilu ayyakhluqal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'assiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering sekali. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu delok Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah. Hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Loh berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan ben mangkok itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda. Sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan. Justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kapan nggak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya tidak tuh. Sudah tidak usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidurnya. Ya teman kamu yang tidur di kamar.
Nggak terima Bu, ini gimana? Kok bisa setingkat saya orang tidak tidur itu? Yang saya ibadah terus istighfar. Tapi jawabannya Allah nih. Woi ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mengane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean tidak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzab. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan. Wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib. Dan itu artinya dapat pahala. Salah sampai ngaji ini rahatam. Jadi ngelakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mun ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan aku seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok. Karena mananya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Agak tunggalin lah anak mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng. Enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam suara. Harus menang dalam logika.